Salam sade, salam merah. Ketemu lagi di hari Rabu hari ini. Nah, itulah hari yang pada ditungguin hari ini ya. Pengumuman CPI ya kan. Jadi ini saya sekarang ini market tadi nutupnya drop ya di 19.300. Terus sekarang saya buat video market cap ada naik sedikit lah di 871 billion. Tapi volume dia keep bagus loh ya. Volumenya ini market agak manipulasi ini. Volume di 55 billion, BTC dominance 42,7. Jadi BTC di 19.500 minus 0,1% ya, agak-agak mending lah. Tadi pagi dia nutup di 19.300, sempat di turun 19.200 something ya, itulah di range. Mudah-mudahan dia ketahan cukup kuat di resisten ini ya, di 19.200 something, 19.300 itu satu tahanan yang kuat. Semoga nggak jebol ya kan. Sambil mereka nunggu hari ini banyak ini event dia market. Tadi pagi market Asia waktu baru buka market rada merah, tapi setelah 2 jam kemudian rebound dia. Sekarang agak hijau, kayaknya agak sedikit positif ya. Itu market Asia jadi hijau, rebound. Dia yang awalnya buka tadi pagi masih merah, Hang Seng, Nikkei, S&P 200, terus juga precious metal gitu. Tapi selang 2 jam gitu dia rebound pada hijau gitu ya. Nah, tapi masih hijau-hijau tipis lah ya. Tapi bagus ada rebound gitu. Agak positif. Jadi kita lihat juga hari ini diawali nanti sekitar jam-jam, kalau Eropa jam-jam 2 kalau nggak salah. Ini banyak deh hari ini, Rabu ini banyak sekali eventnya gitu. Jam-jam 2 itu UK dia punya laporan GDP keluar ya kan. Terus termasuk hari ini CPI Europe gitu, beberapa negara diumumkan, Jerman, Prancis juga ya, itu juga pengumuman CPI mereka itu gitu ya. Jadi ini market hari ini memang makanya banyak yang lepas barang dulu, agak-agak ini mereka. Tapi ya mudah-mudahan kalau kita lihat sih kayaknya di 19.200 19.300 bisa ketahan. Andai kata nanti malam CPI Amerika keluar jelek ya, kemungkinan akan dibanting ke bawah lagi, mungkin di 18.500 di situ dia ya, kita lihat. Tapi ya lihatlah, andai kata malam ini CPI-nya dia kan bulan kemarin 8,6, terus kalau lihat di forecast-nya 8,8, ya berbagai hal lah, ada yang predik di 8,7, ada yang predik sama 8,8, kita nggak tahu. Andai kata masih di situ antara 86 sampai 88, saya kira market sideways juga, dia antara dia positif, hijaunya hijau tipis atau merahnya merah tipis gitu ya. Nggak gimana saya rasa. Atau bisa aja kalau dia di bawah itu ya bisa aja agak hijau gitu. Tapi andai kata di luar ekspektasi, dari entah dia 8,9 gitu ya, itu mungkin akan kebanting ke bawah lagi gitu, mungkin di 18.500. Tapi kayaknya agak kecil peluang kalau dilihat dari ininya. Semenjak habis keluar kita kan lihat perkembangan setelah habis bulan kemarin itu, memang waktu itu agak naik ya. Tapi setelah habis pengumuman naik 0,75 itu, minyak, gasolin semua udah mulai ketekan mulai ini. Jadi housing price juga drop ya, crash. Jadi kayaknya mungkin aja ada penurunan dikit, atau
ya tetap di 86 gitu ya, atau naik sedikit, masih ada ini 87. Kalau saya prediksi mungkin, kalau saya punya analisa mungkin nggak, forecastnya 88, tapi saya rasa nggak sampai 88, mungkin masih 86 tetap, atau 87 naik dikit, karena habis naik rate 075 itu ada penurunan gitu ya, energi gitu, itu yang pengaruh gede juga. Energi, minyak sekarang udah pada turun ya kan, terus juga besok juga si Biden ada ikut conference di eh, Uni Emirat Arab, itu para pengusaha minyak mungkin ada kesepakatan lagi, mereka harus fight inflasi, mungkin itu energi yang harus mereka ini. Jadi saya sih yakin ya, kayaknya nanti itu mungkin nggak terlalu hawkish ya. Saya justru agak kuat yakin mungkin kali ini Fed akan naikkan 0,50 gitu, nggak 0,75 yang diharapkan gitu. Atau yang awal-awal ada yang Fed yang mana tuh yang bilang harusnya naik 1%, tapi kebanyakan sekarang di atas meja banyak yang harap naik 0,75 lagi gitu kan. Saya kurang yakin, saya rasa si Jerome Powell akan ikut rencana awal mungkin 0,50 gitu. Apalagi pelaku pasar sekarang udah mulai teriak gitu ya. Berita hari ini si Cathie Wood ya kan, dia salah satu ARK Invest juga ya, salah satu dari inilah orang-orang BlackRock situ ya, udah mulai teriak. Dia juga bilang ini bahaya kalau kamu paksakan naikkan interest rate lagi gitu, karena bukan hanya kalian banyak yang lihat inflasi, resesi, tapi lebih bahaya dari inflasi andai kata deflasi gitu. Ini udah ada arah ke sana juga, deflasi gitu, deflation ya. Nah ini udah banyak mulai kasih sinyal-sinyal, lu kalau paksakan kami juga nggak ada jalan lain gitu ya, istilahnya kayak bos Google juga udah mulai ini, mungkin mulai sekarang sampai akhir tahun 2023 kita nggak berapa hire orang gitu ya, berarti lesu ekonomi gitu, kita nggak ini. Jadi istilahnya dia kirim sinyal employee labor akan turun drastis gitu. Udah banyak yang kasih sinyal juga sebenarnya ya, Elon Musk lah, siapa udah. Jadi saya rasa kalau udah kondisi gitu, Fed juga wanti-wanti gitu ya, karena mereka harus ini, dan banyak negara juga karena efek dari dolarnya yang menguat ya kan. Eropa juga ini babak belur mata uang euro gitu ya, mata uang euro babak belur kena tekan. Jadi inilah, maka hari ini sebenarnya penting, hari Rabu ini gimana kita lihat GDP hasil keluar nanti ya, terus juga inflasinya, CPI di Jerman, di Prancis, France gitu ya, itu pengaruh sekali juga. Itu hasil hari ini itu pengaruh juga untuk si Jerome Powell sama FOMC nanti ambil keputusan di tanggal 27 nanti ya, kalau nggak salah 26 27 pertemuan 27 lah dia pengumumannya ya kan. Itu sangat pengaruh dari hasil hari ini tuh ya, GDP-nya UK ya kan, karena itu kan geng mereka itu harus saling jaga ya. Terus juga yang dari Jepang juga udah, Nomura Bank juga udah kirim sinyal gitu. Jadi itu tim-tim negara G7-nya juga udah kasih sinyal, lu jangan terlalu maksa gitu, istilahnya gitu tuh kalau saya tangkap ya, istilah sinyal yang dikirim, kayaknya mereka udah kedodoran juga gitu. Mungkin kali ini agak redam dikit saya rasa. Saya yakin nggak, kalau lihat dari pelaku-pelaku pasar, orang penting udah mulai kirim-kirim sinyal itu, udah kasih kode gitu, lu jangan terlalu paksa kita lagi gitu, istilahnya gitu ya. Terus yang dibahas sama Cathie Wood saya agak setuju juga. Banyak yang sasarannya di ini, Cathie Wood justru ada datanya itu yang money supply-nya itu kondisinya udah minus itu gitu di ini. Jadi dia agak takut deflasi juga gitu. Jadi banyak ekonomi sekarang berbentur. Makanya saya bilang, berkali-kali saya bilang, Fed ini tahun kemarin udah buat kesalahan, ya paksaan juga dari Gedung Putih suruh stimulus. Jadi
istilah kondisi sekarang itu dia serba sulit buat si malakama. Gua begini mati bapak, gua begitu mati ibu, gua begono mati anak gitu. Nah sekarang yang mana? Jadi inilah sulit ya. Jadi dia harus balance gitu. Mungkin kemarin udah hawkish gitu ya. Kali ini agak low dikit. Jadi dia harus balance gitu ya. Makanya saya bilang saya justru yakin FOMC nanti mungkin saya lebih yakin 0,50 dia naikkan, bukan 0,75 yang udah mereka expect di atas meja lagi gitu. Malah ada yang lebih keras, lebih hawkish, maunya 1%, lebih nggak yakin saya. Ya, jadi kita lihatlah hari ini CPI gimana. Yang jelas market Asia agak rebound dikit, kayaknya sinyal agak hijau. Kemungkinan malam ini keluarnya mungkin CPI nggak tahu. Kita lihat juga nanti dalam beberapa jam ke depan GDP-nya gimana, juga CPI Europe, Jerman, Prancis inflasinya seberapa. Kayaknya mereka agak turun gitu. Maka kalau dia agak turun juga satu bagus juga gitu ya. Jadi video hari ini begitu aja kita bahas. Mari kita tunggu ke arah mana. Andai kata dia lebih dari forecastnya kan di 8,8, lebih dari itu market akan dump lagi. Saya rasa next targetnya ya di situ 18.500 nextnya saya lihat gitu ya, ke bawahnya. Tapi saya yakin bisa ditahan kuat di 19.200, 19.300, bisa aja di situ ya. Ini dia naik 19.500, mungkin aja nanti ada penekanan ya, sideways lagi gitu ya. Kita lihatlah. Kalau taksiran saya malam ini andai kata merah tipis, mungkin andai kata dia di 8687 hasil CPI-nya, mungkin antara merah tipis atau hijaunya juga tipis gitu. Nggak langsung bound gitu ya. Mudah-mudahan kita lihatlah, nggak ada yang tahu pasti, namanya juga analisa ya kan. Manusia kan menganalisa, memprediksi, hasil jelasnya yang di sana nentukan gitu. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.